Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aurelia Almanda Prinarenti, biasa dipanggil Alma. Saya siswi dari Job Connector, program Digital Marketing Purwadika dari kelas JC DMAH 025. Baik, untuk malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai riset kompetitor website dan audit SEO. Jadi untuk pada malam hari ini saya akan menjelaskan riset antara dua website brand yang berkompetitor ya dengan website dengan tools SimilarWeb. Lalu saya akan menjelaskan juga aspek-aspek perbandingan untuk on-page SEO dan technical SEO dengan menggunakan tools SEMrush. Dan dari hasil audit tersebut saya akan memberikan rekomendasi terkait apa saja yang harus diperbaiki berdasarkan dari riset audit kedua tools tersebut. Baik, saya akan menjelaskan untuk step-stepnya. Saya akan share screen sekarang. Baik, untuk brand kompetitor ini sendiri ada dua brand yang akan saya pilih dan industrinya berasal dari industri kopi. Untuk brandnya ini dua brand yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ada Fore dan Kopi Kenangan. Baik, untuk melakukan riset audit dari kedua website tersebut, pertama-tama kita harus buka dulu alamat dari Fore dan Kopi Kenangan. Kita cek. Kita kumpulkan dulu untuk alamatnya. Nah, ini kita sudah dapat alamatnya ya, teman-teman. Untuk Fore ada fore.coffee dan Kopi Kenangan ada kopikenangan.com. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan tools SimilarWeb. Jadi di tools SimilarWeb ini kita bisa compare sampai 5 brand sekaligus. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang sedang berbisnis atau hendak menjalankan bisnis. Terlebih dahulu bisa mengcompare brand-brand mana saja yang punya website dan bisa di-compare di SimilarWeb ini. Kita langsung search aja, teman-teman. Untuk similar web ini free, tapi tentu saja beberapa aspek berbayar. Jadi kita bisa menggunakan dengan bijak ya teman-teman. Untuk alamat Fore bisa kita copy dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk Fore sudah jadi poin utama di sini. Lalu kita bisa add website to compare. Kita bisa add alamat dari kopi kenangan. Nah, ini karena bisa sampai 5 website yang di-compare, jadi kita bisa add lagi untuk website ketiga, 4, 5. Namun pada malam hari ini kita fokus ke Fore Coffee dan Kopi Kenangan. Nah, dengan similar web ini bisa terlihat semua ya teman-teman. Dari global rank, country rank, industry rank, lalu traffic and engagement, ada dari total visit, device distribution, dan juga engagement itu sendiri. Ini semuanya terlihat jelas. Fore, Kopi Kenangan, mana yang unggul, semuanya jelas ada di sini. Baik, saya akan menjelaskan terkait metrik visit duration, pages per visit, dan juga bounce rate. Apa sih itu semua? Jadi untuk visit duration, ini kita lihat untuk Fore Coffee, ini unggul ya, di bold dan ada logo pialanya. Dia durasi 56 detik dan juga 18 detik. Itu apa sih maksudnya? Jadi untuk durasi visit yang rata-rata rata-rata orang yang melakukan durasi visit ke website Fore Coffee itu sekitar 56 detik. Itu jauh lebih unggul daripada kopi kenangan yang hanya 18 detik. Jadi eh, kemungkinan besar Fore Coffee memiliki artikel atau komponen-komponen di dalam website yang menarik yang membuat orang bertahan lebih lama di website Fore Coffee.
Lalu untuk pages per visit, ini lagi-lagi Forecoffee unggul ya teman-teman, 2,39, sedangkan kopi kenangan 1,49. Pages per visit ini artinya dalam satu kali visit, orang itu rata-rata bisa sampai berapa banyak halaman sih bukanya di pagesnya atau di websitenya Fore atau kopi kenangan itu. Jadi semakin banyak artinya semakin baik, karena artinya halaman-halaman kita yang ada di website kita itu semakin menarik dan membuat orang membuka lebih banyak halaman yang ada di website kita. Untuk Forecoffee, rata-rata orang membuka halaman di websitenya itu bisa sampai dua pages. Sedangkan untuk kopi kenangan, rata-rata hanya di satu pages saja. Lalu orang itu memutuskan untuk leave dari website tersebut. Hmm. Untuk bounce rate itu sendiri, kali ini kopi kenangan unggul, dia sebesar 38,09%, sedangkan Forecoffee 57,24%. Ini artinya kalau persenanya lebih kecil, itu bisa diartikan, anggap aja hanya ada 38 orang dari total 100 orang yang langsung pergi dari website tersebut. Jadi artinya ada sekitar 62 orang yang stay gitu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk bounce rate ini, kopi kenangan unggul karena anggap aja hanya sekitar 38% orang yang buka website lalu langsung bounce, langsung keluar seperti itu. Sedangkan untuk sisanya, mereka memilih untuk stay. Jadi mereka eh, cukup tertarik dengan website kopi kenangan. Sedangkan untuk Forecoffee, ini dia eh, sebanyak sekitar 57% orang mereka masuk ke website Forecoffee lalu langsung keluar. Jadi lebih dari 50% orang keluar gitu ya, langsung keluar. Sedangkan kurang dari separuhnya itu mereka memilih untuk stay gitu. Baik, lalu untuk aspek yang kedua, saya akan melakukan audit dan analisis perbandingan dari kedua brand ini ya, Fore dan Kopi Kenangan, pada aspek on-page SEO dan juga technical SEO. Nah, untuk ini kita bisa pakai tools yang lain yaitu SEMrush. Nah, ini kita bisa masukkan, kalau ini nggak bisa di-compare, jadi kita harus buka satu persatu. Kita copy alamat Fore Coffee. Ini kita tunggu sebentar, nanti bisa terlihat semua dari eh, off-page SEO, on-page SEO, hingga technical SEO. Nah, kita buka lagi SEMrush Audit. Untuk website Kopi Kenang. Nah, baik. Sekarang kita atur layarnya side to side ya, teman-teman. Semoga bisa. Saya stop share screen dulu. Oke, saya akan share entire screen. Ini yang kiri untuk kopi kenangan dan juga yang kanan ini Fore Coffee.
Baik, untuk overview-nya, kita bisa lihat kali ini kita akan berfokus ke on-page SEO dan juga technical SEO. Untuk on-page SEO dari ini, kopi kenangan, dia sebesar 60% dan technical SEO 80%. Sedangkan untuk Fore 45% dan technical SEO-nya 50%. Jadi untuk segi overall, untuk on-page dan technical SEO, kedua aspek ini unggul pada kopi kenangan. Ini ada rekap untuk semua isu dan rekomendasi dari semua aspek, mulai dari on-page, off-page, dan juga technical. Baik, kita akan fokus ke bagian on-page SEO ya, teman-teman. Untuk URL dari kopi kenangan dan juga Fore ini sudah baik karena panjangnya sudah melebihi ini ya. Untuk kopi kenangan 16 karakter dan Fore Coffee 11 karakter. Untuk judul, keduanya ini masih terlalu pendek karena seharusnya untuk bagian judul atau title itu sebanyak 50 hingga 60 karakter. Untuk meta description, untuk kopi kenangan ini ada tapi terlalu pendek, dia hanya 84 karakter. Sedangkan untuk Fore ini meta description-nya missing atau tidak ada ya teman-teman. Untuk H1, ini H1-nya sudah ada dan sudah mencukupi 41 karakter. H1 itu heading ya teman-teman. Lalu untuk Fore ini tidak ada. Jadi terpantau tidak ada heading nomor satunya. Untuk heading structure selanjutnya dari kopi kenangan ada H2 hingga H6 ini hingga H4 ya teman-teman. H2, H3, H4 ini ada. Lalu untuk teksnya juga sudah terpapar di sini. H2 ada news, quote of the, promo of the month, beli di sini. Ini ada semua sampai dengan H4. Untuk Fore ini juga sudah cukup. Sudah ada heading 2 dan heading 3. Untuk image out, ini kedua website tidak ada ya teman-teman keterangan dari untuk foto-foto yang terlampir di website mereka. Hmm. Lalu untuk konten ini sudah baik, sudah ada konten yang mencukupi. Untuk keyword density ini juga sudah baik untuk kedua website tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita ke technical SEO dari kopi kenangan dan juga Fore. Untuk elemen favicon, no index, language, untuk kedua website ini sudah ada dan sudah baik. Untuk kopi kenangan, ini hampir semuanya baik ya teman-teman. Hanya ada satu no age reflect. Nah, ini bisa dengan jika lebih spesifik lagi, nanti bisa membantu search engine untuk menunjukkan versi yang terbaik dari halaman tersebut. Ini ada valid juga SML-nya, sitemap-nya. Sedangkan untuk Fore, ini tidak ada SML-nya, nggak ada elemen sitemap ya. Untuk canonical, nah ini sudah proper ya untuk kopi kenangan. Tapi kalau Fore ini masih belum belum ini ya teman-teman, belum maksimal, jadi harus dimaksimalkan lagi. Untuk robot TXT, ini untuk hobi kenangan, sudah ada robot TXT-nya. Sedangkan untuk Fore ada bagian robot TXT file yang hilang atau yang missing. Untuk struktur datanya, ini sudah valid. Sedangkan untuk Fore ini sudah ada struktur data,
tapi masih ada beberapa critical error. Jadi masih harus ada perbaikan-perbaikannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada page speed dan core web vitals. Untuk unsur-unsur ini, TTFB sama, sudah sesuai. FCP sudah sesuai juga. Nah, ini untuk DOM size-nya ini masih belum ada atau belum maksimal ya teman-teman. Untuk total blocking time, ini dari kopi kenangan masih ada yang perlu diperbaikan. Oke, lalu untuk speed index dari Fore ini juga cukup lebih lambat. Jadi kita harus melakukan compress image untuk bisa mempercepat pencariannya. Selanjutnya ada interaction to next plane atau INP. Ini juga masih perlu perbaikan dan juga CLS juga masih perlu perbaikan ya teman-teman. Ini ada LCP, Largest Contentful Plane. Ini keduanya juga masih perlu ada perbaikan karena untuk main image atau konten yang ada di main image seringnya terupdate slowly atau loading slowly, jadi harus ada yang dioptimisasi ya. Untuk mobile friendliness, ini dari kopi kenangan, skornya 1/3. Kalau Fore itu tidak ada skor atau nol lah, skornya nol. Sedangkan untuk performance score dari kopi kenangan, dia 61 dari 100 performance-nya. Kalau Fore 48 dari 100. Baik, kita menuju ke atas untuk melihat isu apa yang harus diperhatikan dan juga rekomendasi yang diberikan. Baik, untuk kopi kenangan ada dome size dan juga Fore ada dome size. Ini tidak dapat mengambil dome size metrik. Jadi akibatnya halaman ini tidak bisa diakses atau API-nya unavailable. Untuk page speed-nya dengan elemen ini, kopi kenangan INP, rekomendasi yang diberikan kita bisa melakukan klik and tap di page yang terpantau delay tersebut, lalu memperbaiki user experience-nya. Untuk mobile friendliness, ini dari kopi kenangan dulu ya teman-teman kita bahasnya. Mobile user terlihat ini bisa struggle dengan atau kesulitan membaca tulisan kecil dan lain-lain. Jadi kita bisa memperbesar font size dan juga memperlebar target untuk melakukan tab bagi orang tersebut ya. On page SEO untuk image alt-nya ini untuk pages-nya atau maksud saya untuk image-nya bisa ditambahkan deskriptif alt text untuk image-nya tersebut. Lalu untuk meta description, ini meta description-nya masih terlalu pendek, 84 karakter, sedikit lagi ya, teman-teman 100 karakter. Ini bisa diperpanjang lagi. Lalu untuk title ini juga terlalu pendek, jadi kita bisa perpanjang lagi sampai 50 hingga 60 karakter. Untuk technical SEO-nya, hreflang ini tidak ada hreflang teksnya. Jadi jika website kita ada bahasa atau region atau spesifik versi, tambahkan hreflang untuk bisa untuk membantu search engine untuk menunjukkan versi yang terbaik dari halaman tersebut. Lalu untuk page speech, ini yang tadi overall performance, kita bisa mengkompres gambar-gambar yang besar, meremove CSS atau JavaScript yang tidak digunakan, dan juga
membuka improvement dari performance. Lalu untuk page speed dari large contentful paint, ini kita bisa optimize gambar dan mengunggah critical asset untuk mempercepat pencarian. Dan page speed dengan total blocking time atau TBT, kita harus bisa split JavaScript yang besar dan differ non-critical script to improve UX. Baik, lalu untuk rekomendasi website Fore untuk dome size, kita bisa sama seperti yang kopi kenangan tadi. Untuk page speed yang CLS, cumulative layout shift, kita bisa memperbaiki dimensi untuk media dan ad slot atau tempat iklan. Untuk INP, kita bisa defer non-critical JavaScript. Untuk mobile friendliness, kita bisa, ini sama seperti kopi kenangan tadi ya teman-teman, jadi kita bisa memperbesar font size-nya dan juga memperlebar area untuk melakukan tab atau pencarian. Overall performance-nya, kita harus memprioritaskan perbaikan yang memiliki dampak yang besar, seperti eliminating render blocking resource, dan juga sering heavy access to lift the score, seperti itu. Lalu ada nofollow dan dofollow, kita harus bisa audit link building tactics-nya dan memperbanyak sources-nya atau sumbernya. Structure data, untuk Forest sendiri sudah ada struktur datanya, tapi ada critical error. Jadi kita harus memperbaiki invalid atau data yang tidak lengkap untuk bisa memungkinkan search engine melakukan pencarian yang lebih dalam lagi. Untuk sitemap, tidak ada XML sitemap yang ditemukan. Jadi kita harus menambahkan sitemap s.xml atau declare it di robots.txt file. Robot.txt juga terlihat hilang atau tidak bisa diakses, sehingga search engine tidak tahu eh, website mana yang bisa mereka crawl, seperti itu, bisa mereka cari. Jadi kita harus tambahkan robot.txt untuk menunjukkan search engine untuk melakukan pencarian. Baik, lalu untuk on page-nya ini sendiri, ada image alt, kita bisa menambahkan teks ke image tersebut sama seperti copy kenangan. Lalu untuk heading 1 terlihat hilang dan tidak ada, jadi kita bisa tambahkan headingnya dari 10 hingga 70 karakter. Meta description juga tidak ditemukan, kita bisa menambahkan deskripsi untuk memikat klik yang lebih banyak, bisa 100 hingga 130 karakter, dan juga kita bisa add title, eh, maksud saya untuk menambahkan karakter yang ada di title, karena sudah ada title tapi masih terlalu pendek, jadi bisa ditambahkan lagi hingga 50 hingga 60 karakter. Untuk technical SEO, ada bagian canonical, ini ada isu dengan canonical tag implementation. Jadi kita harus cek untuk memastikan URL kita ini sudah benar. Ada page speed lagi, ada LCP, Largest Contentful Paint. Ini kita bisa melihat bahwa user kadang merasa main main image-nya itu loading terlalu lama. Jadi kita harus compress image agar resolusinya tidak terlalu besar. Dan page speed terakhir ini ada speed index. Visual itu bisa membuat loading itu menjadi lebih lama. Jadi kita harus compress image dan defer non-critical script untuk bisa mempercepat pencarian. Seperti itu, untuk penjelasan pada malam hari ini mengenai riset kompetitor website untuk kedua brand, yaitu Fore dan Kopi Kenangan dengan similar web, dan juga cara membaca metrik engagement seperti bounce rate, pages per visit, dan durasi kunjungan, dan juga melakukan audit dan analisis perbandingan
untuk kedua brand tersebut, Fore dan Kopi Kenangan, dengan aspek on-page SEO dan technical SEO, serta memberikan rekomendasi perbaikan utama untuk performa website yang tertinggal. Jadi untuk eh, technical SEO dan on-page SEO, yang tadi telah saya jelaskan, untuk Fore, yang sebagai brand yang cukup tertinggal dalam hal on-page dan juga technical SEO, dia harus memperhatikan banyak hal, terutama untuk menambahkan heading, memperpanjang karakter, lalu menambahkan SML, robot.txt, dan juga melakukan kompres foto agar ketika user membuka halaman dari website mereka, tidak loading terlalu lama, dan pada akhirnya user bisa bertahan lebih lama di website tersebut. Sekian dari saya pada malam hari ini. Terima kasih, semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam.